Hai guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 13 yang beranggotakan saya Faru Rozi. Saya Nabila Francisca. Saya Asna Dwi Agustina. Saya Reza Baroka. Saya Anugrah Prabudi. Nah, di video ini kami akan menjelaskan tentang konservasi tanah dan air di lahan rawa gambut. Selamat menyaksikan. Lahan rawa gambut merupakan salah satu ekosistem lahan basah yang paling penting di dunia. Indonesia merupakan salah satu kawasan gambut terluas secara global yang berfungsi untuk menyimpan karbon raksasa. Kemampuannya dalam menyimpan air menjadikannya sebagai regulator tata air alami yang efektif untuk mencegah banjir di saat musim hujan dan melepaskan air ketika musim kemarau. Namun, tekanan dari alih fungsi lahan untuk perkebunan, pembangunan kanal drainase, dan penembangan liar telah merusak keseimbangan hidrologisnya. Akibatnya, lahan gambut menjadi kering, rentan terbakar, serta melepaskan jumlah karbon yang sangat besar ke atmosfer yang berkontribusi signifikan terhadap perubahan iklim. Oleh karena itu, konservasi tanah dan air di lahan ini menjadi sangat mendesak. Karakteristik dan permasalahan lahan rawa gambut. Yang pertama, karakteristik ekosistem gambut. Gambut terbentuk dari akumulasi material organik dari sisa-sisa tumbuhan yang terdekomposisi secara tidak sempurna dalam keadaan anaerob. Lahan gambut umumnya memiliki porositas yang cukup tinggi sehingga mampu menahan air dalam jumlah yang besar. Lahan gambut memiliki pH yang sangat asam, yaitu di antara 3 sampai dengan 4. Kedua, fungsi kunci ekosistem gambut. Nah, fungsi yang pertama itu sebagai penyimpan karbon, fungsi yang kedua sebagai regulator hidrologi, fungsi yang ketiga sebagai habitat keanekaragaman hayati. Ketiga, ada ancaman dan degradasi. Pembuatan kanal pada lahan gambut sebagai lahan pertanian dan perkebunan menjadi penyebab utama degradasi. Drainase menurunkan muka air tanah sehingga menyebabkan gambut kering, teroksidasi, dan mengeluarkan CO2. Lahan gambut yang kering tadi menjadi lebih mudah terbakar dan sulit untuk dipadamkan karena merambat di bagian bawah permukaan tanah. Strategi konservasi tanah dan air. Prinsip pertama yaitu prinsip konservasi yaitu menjaga kelembapan dari tanah lahan gambut agar tetap basah dengan cara pengolahan tata air agar tidak kering dan tidak terjadinya kebakaran. Teknik kedua yaitu teknik pembasahan kembali, di mana kondisi ini menjaga kondisi hidrologis dari tanah lahan gambut agar air tanahnya itu tetap terjaga dan tidak kering dengan cara sekat kanal, kedua penimbunan tanah dan juga sumur resapan. Teknik ketiga yaitu teknik revegetasi dan pemanfaatan berkelanjutan. Teknik ini adalah menjaga atau memulihkan tutupan vegetasi yang telah tertutup dengan cara ada 3 yaitu penanaman spesies asli, kedua paludikultur, dan ketiga yaitu agroforestry. Yang keempat yaitu revitalisasi sosial, ekonomi, dan masyarakat, di mana prinsip ini membutuhkan dukungan dari masyarakat dengan cara kita membuat lapangan pekerjaan alternatif seperti membudidaya perikanan yang ada di lahan tanah gambut tersebut. Peran para pemangku kepentingan. Yang pertama itu peran pemerintah. Pemerintah memiliki peran penting dalam upaya pengambilan keputusan dan juga upaya pengolahan lahan gambut. Yang kedua itu peran masyarakat lokal. Masyarakat lokal memiliki atau menjadi garda terdepan bagi lahan gambut dalam konservasi. Yang ketiga itu sektor swasta, yang dimana sektor swasta memiliki peran terbaik untuk pengolahan air dan tanah. Jadi kesimpulannya, konservasi tanah dan air di lahan gambut adalah sebuah keharusan untuk mengintegrasi merupakan iklim, menjaga keseimbangan hidrologi, dan melindungi keanekaragaman hayati. Serta keberhasilan upaya ini sangat tergantung pada komitmen politik yang kuat, menegak hukum yang tegas, serta kolaborasi yang efektif antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga swasta.